ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Mana atau bagaimana adab dan etika Rasulullah ajarkan dalam menjaga hati kaum muslimin di masa Rasulullah dulu. Kalau kita melihat hadis-hadis dari Nabi SAW itu memang sangat luar biasa. Tapi dari satu sisi kita berbicara bahwasannya kebenaran itu harus ditegakkan. Qulil haq walau murra. Sampaikanlah kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Kan begitu. Walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Sebagaimana sebagian para sahabat Rasulullah SAW ya ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya dikarenakan untuk menjaga apa yang dia telah yakini sebagai kebenaran. Ya, dan hadis-hadis seperti ini atau kisah-kisah seperti ini cukuplah banyak. Cuman juga dari sisi lain kita kan melihat bagaimana Nabi SAW mengalah. Dan mengalah beliau bukan berarti membenarkan sesuatu yang batil dan membatilkan sesuatu yang benar. Tetapi ada siasat untuk menjaga hati muslimin dan atau menjaga hati manusia di sekitarannya agar bisa mendapatkan maslahat yang lebih besar daripada itu. Saya contohkan beberapa contoh yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Salat yang panjang ini kan merupakan salah satu sunnah dari sunnatin Nabi SAW. Makanya para ulama di sana berselisih pendapat mana yang lebih afdol, orang yang sholat panjang atau sujudnya yang panjang. Ada yang ulama mengatakan sujud yang panjang, ada yang mengatakan ulama mengatakan berdiri yang panjang. Ya, terlebih datang hadis dari Nabi, sebaik-baik sholat adalah sholat yang paling panjang berdirinya. Ya, ini adalah aturan dalam agama, ini sesuatu yang agung. Namun pada waktu itu ada dan juga praktek sendiri Nabi SAW. Pernah Rasulullah SAW sholat, ya, dalam sholat malam beliau baca surat Al-Baqarah. Ya, ketika beliau mulai membaca surat Al-Baqarah, Hudzaifah bin Yaman beliau menyangka ini juz hanya beberapa lembar atau juz 1 Rasulullah sudah ruku ini. Tiba-tiba lewat Rasulullah. Ya, beliau tidak hanya baca 1 juz dari surat Al-Baqarah, lanjut ke juz kedua. Nah, kemudian Hudzaifah berpikir, ini enggak mungkin lewat nih dari Al-Baqarah ini. Selesai Baqarah pasti ruku Nabi SAW. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah baca surat Al-Imran. Masya Allah. Itu sudah berapa juz? Al-Baqarah aja 2 juz lebih. Iya. Ditambah oleh Rasulullah baca surat Al-Imran. Kemudian udahlah, soalnya nih Al-Baqarah selesai nih, Al-Imran juga selesai. Ya, ternyata nih Al-Imran sudah ruku, nggak mungkin nggak ruku, dia terlalu panjang salatnya. Ternyata Rasulullah lanjut ayat selanjutnya. Masya Allah. Iya, jadi ayat tiwal dibaca oleh Nabi. Ini adalah amalan yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Namun pada waktu itu ada seorang pengembala unta yang dia lelah dalam bekerja dan lain sebagainya. Dia ikut salat Isya pada waktu itu dan diimami oleh sahabat Rasul SAW. Dan sahabat ini beliau salat dengan salat yang panjang. Salatnya panjang sekali. Ya, aturannya kan seperti itu, memang sunnah Rasulullah. Kemudian sahabat pengembala unta ini beliau keluar dari salat. Belum selesai salat beliau sudah keluar. Kemudian beliau adukan kepada Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW pada waktu itu marah besar beliau. Ya, sebagian riwayat beliau menyebutkan tafattan anta ya Mu'ad. Engkau telah berbuat fitnah wahai Mu'ad. Dalam hadis dan riwayat yang lain Rasulullah mengatakan inna fikum mumfirin. Ada di antara kalian yang membuat orang lari dari kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan salatlah dengan salat yang ringan karena di belakang kalian ada orang tua, ada anak-anak, ada dzal hajah, orang yang memiliki hajat. Ini menunjukkan di antara dalil yang menunjukkan kepada kita Nabi SAW sangat menjaga hati-hati manusia. Ya, jadi kita tidak hanya melihat ya tegakkan sunnah, salat yang panjang, udah sikat aja supaya orang tahu mana itu sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang orang kan berpikirnya seperti itu. Padahal betul kita nggak mengingkari karena itu memang sunnah Nabi. Tetapi Rasulullah melihat kondisi dan keadaan. Ya, Rasulullah waktu itu salat di Masjid Nabawi yang mungkin orang-orang yang memang sudah siap dengan kondisi dan keadaan. Tapi ketika dalam kondisi-kondisi yang lain itu dipandang bagaimana
masyarakat di setempat, bagaimana orang yang hadir untuk menjaga mereka supaya mereka nggak lari dari sholat. Nah akhirnya nanti berpikir, oh Eli dan sembahyang Isya masjid AB itu, menjium-jium dan sembahyang. Jadi hal yang seperti ini harus diperhatikan dalam kehidupan kita, menjaga perasaan saudara-saudara kita muslimin, apakah dalam kita beribadah, apakah dalam kita beramal dengan sebuah amalan. Baik.